Dunia kan bumi ini tempat kita tinggal. Ditafsir apa lagi sama ini? Nah, makanya Buah-buahan. kamu gak bakal ngerti. Wah, Coba kamu kesana. semua Iwan kalau ada yang jelek-jelek di dalam Bible langsung dibikin itu adalah alegori, anjay. Itu adalah kiasan. Nah, gitu. Nih, coba dengerin, buka Matius Apa? 12 coba. Kasih. Nih, Matius 3:12 coba, kita ada sampah dunia nggak di sini ya? Udah tahu dibaik-baikin orang yang di luar Kristen ini sama Kristen. Kristennya yang mengaku setara dengan sampah dunia. Malah kebalik sih ya ini. Radikal ya ini emang. Matius berapa? Ya, Matius 3:12. Matius 3:12. Nah ini, alat penampi itu ya. Sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat-tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terbadamkan gitu. Mana sampah di sini? Oke, debu Alhamdulillah. jerami, dengerin. Debu jerami itu akan Bakar. Oke, kalau dibakar, debu jerami, debu. Lo tahu nggak debu? Tahu debu? Nah, tahu debu kan? Kalau debu, debu jerami lagi. Itu dibakar. Nah, Debu jerami sampah dunia bukan? dengerin dulu, dengerin. Oh, dengerin dulu. Oke. Dengerin, dibakar. Oke. Debu Ya. jerami itu dibakar. Dibakar ya, bukan dibuang. Dibakar. Nah, di mana tempat dibakarnya? Di mana tempat Di dibakar? dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, di mana itu? Di Taman Eden. Di mana dong? Di mana dong? Aduh, api gak terpadamkan ada lagi di Taman Eden. Makanya Di mana dong? di SDM itu rendah. Lo kayak gimana sih? Kan yang Kristen lu gitu, lu yang jawab dong. Gimana sih? Astagfirullah. Jadi dengerin ya. Aduh, yang ketawa dia. Dengerin, Pera. Di gerobokan ada. Coba cari di gerobokan itu Selama ada api kamu abadi dengerin namanya. Pera. Selama Sama kamu masih hidup, dengerin Di dulu. Bojonegoro juga ada, wih. Rupanya di Bojonegoro juga ada. Ini aku tadi cek. Lokasi-lokasi api yang abadi tidak padam-padam. Oh, gitu ya. Di Bojonegoro, satu ada di Tempuran. Serius loh. Oh, ya di situ berarti di Indonesia kalau gitu, Bre. Oke, Iya. ya udah dengerin dikit. Oke, dengerin dikit Pera. Jadi kalimatnya jelas ya. Aku Debu kasih lihat ya jerami. biar pintar dikit dia nih. Bahwa ternyata Ah. ada api abadi nih. Kita baca beritanya ya. Nih. Dengerin dikit dulu, dengerin dikit. Nih. Jadi, Ya, boleh. Silakan. Baca nih. Nah, dengerin Api dulu. abadi. Zeus dengerin dulu dikit. Jadi, kalian kan udah baca bahwa sekam debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Oke. Nah, Oke. selama kamu masih hidup, Iya, di sini. Zeus sama kamu Pera puas-puasin ketawa. Soalnya begitu napasmu itu lepas, kamu langsung masuk dalam ruang penyiksaan. Puas Ya gua lawan ya, sama-sama manusia, nggak ada gua takutnya. Sama-sama manusia. Aku kan Gua lawan, Bre. Ah, ya udah. Anak manusia doang ya lah. Ya udah kamu lawan. Apa mau kemana lagi lu? Gua lawan serius, macam-macam. Ada yang mau jamah-jamah gua lawan serius. Loh, Gua keseleoin itu tangannya. Kamu jerami itu dibuang dalam lautan api yang tak terpadamkan. Ya coba aja buang gua coba. Kalau ada manusia nanti di akhirat ya. Ya udah, kamu nantangin. Kalau ada manusia nih, ada anak manusia, coba-coba buang gua ke api, gua selengkat perutnya serius. Gua selengkat. Anak manusia doang takut dikira gua. Aduh, ya udah, nanti kamu ingat omonganmu ini nanti. Gua inget nanti gua inget. Nanti lu lihat kalau ada orang jatuh kena selengkat itu gua selengkat itu yang ngejatuhin gua ya. Lu inget-inget perkataan gua ya. Nanti kalau kamu udah pisah napasmu dari badanmu, kamu ingat aja omonganmu ini. Sambil ketawa gua pisah napas gua sambil ketawa. Wah, sia bakal lihat nih anjing anak manusia gua apain. Ya udah. Gitu. Nanti, makanya juga. Nakut-nakutinnya kayak gitu ke gua tantang balik lah, Bre. Gua gas. Ya udah, nanti kamu gas aja. Kamu gas. Kamu bisa nggak? Gua gas. Selama itu bentukannya masih manusia atau anak manusia, gua gas serius. Lu sama-sama orang kok anjing mau coba-coba hakimin gua. Sini duduk sebelah gua lu. Kita dihakimi bareng-bareng sama Tuhan yang benar.
Itu yang gue lakuin nanti. Ya udah, lu kan ngomong begitu karena napasmu si nyantol di badanmu itu. Nanti mau gua cuma roh kek, mau gua cuma daging kek, gua lawan itu. Ya, coba nanti kamu buktikan ya. Tunggu kamu. Nanti gua buktikan, nanti gua buktikan. Nanti kan ada layar gede tuh. Nanti kan ada layar gede, lu lihat sendiri nanti apa akan gua apain itu anak manusia. Berperkara gua sama dia. Gua akan berperkara sama dia. Dengerin, Vera. Nih, Apa? kasusnya kamu ingat nggak kasusnya si Agustan? Dia kan nantang. Sama gua juga Ko Agustan, Bu Uti Watimena sama gua inget dua-duanya. Nah, Agustan kan nantangin Yesus. Meninggoy nggak dia? Bu Uti Watimena juga nginjek Al-Quran. 3 minggu kemudian mati dia. Menghapus segala. Menghapus segala gitu. Aduh. Jangan lupa. Menghapus segala. Adu sakit jantung sama Julius. Nantangin Mati juga dia. masalah Domba suci anjir, hujat-hujat Islam. Mati dia di dalam suara azan. dia mati di mana tuh? Mati di Suara depan azan ini. selesai. Domba suci mati di depan mesin cuci itu sakit jantung gara-gara hujat Islam. Di YouTube-nya langsung keluar adan-adan. Banyak banget bro yang kayak gitu-gitu. Iya. Makanya gue pede sama agama gue. Kasihan masa di dalam mesin cuci. Perbaiki mesin cuci, kepalanya masuk dalam mesin cuci, kasihan. Aduh anjir, berkabung semua. Ya selamat mengawini Tuhannya sendiri lah nanti untuk yang mati-mati itu penghujat. Iya, makanya gue bilang Vera, nanti kita lihat aja ya. Kamu yang nyungsep, apa gue yang nyungsep gitu loh. Enggak, ya lu bukan lawan gua ya. Lawan gua itu si anak manusia yang lu bilang ini. Iya, itu lawan gua. Gue memang bukan lawan lu. Yang punya surga kan di anak manusia itu. Dia yang berhak untuk menolak dan membuang lu. Kalau gue mah gak punya hak untuk membuang lu. Kita banyak-banyakan orang aja nanti gitu kan. Ini anak manusia bawa teman-temannya, gue bawa teman-temannya ntar. Kalau misalnya nggak bisa sendiri, lihat aja. Ya, nah dengerin. Dari mulai ada Muhammad sampai dunia nanti digulung, semua Muslim coba lawan Yesus nanti ya. Kalian Nggak perlu semua Muslim, nggak perlu Nabi gue yang turun, gue sendiri yang turun. Gue sendiri yang turun. Lu kan bukan lu aja yang mau dibuang. Semua Muslim mulai dari Muhammad sampai dunia ini digulung itu kan semua dibuang itu ke neraka. Enggak, nanti Muslim gue kasih tahu. Kalian duduk nonton, lihat gue, gitu. Lihat gue. Gitu aja. Berani bang lawan dia. Iya anjir, lihat aja track recordnya pas di dunia pernah menang berantem dia. Pernah nggak menang berantem? Dilempar batu kabur, sembunyi ketangkep, di penjara, nggak bisa kabur juga. Alah. Simpel sih, nanti tinggal nanti aja pembuktian. Terdiam dia. Iya, iya kan? Bingung res. Itu posisinya kan tangan kan lu kan lebih tinggi tuh, selisih tingginya jauh tuh. Itu lu akan tempel tangan lu di kepala, habis itu dia nggak bisa maju atau gimana? Gue tahan palanya pakai lutut deh. Kayak anak kecil dong berarti. Kepalanya dipegangin Bang Kores. Di bawahnya lagi. Ini nggak sampai. Kasihan gue langsung terdiam. langsung terdiam ya. Ini Pera. Jahat banget gua. Apa? Apa? Gini aja bro, kan kamu supaya kelihatan gitu. Coba kamu kamu nanti kalau gue bilang lu on cam, lu minta on cam. Oh lu on cam ya. Nah gini bro, Agustan tuh kan nantangin Yesus, nggak lama dia meninggoy. Nah coba sekarang kamu deh gantinya Agustan, kamu coba nantangin Yesus itu gitu loh. Ngapain ngegiring ke situ? Bre, ini tantang-tangan begini udah kapan tahun gue lakuin. Sebelum masuk tahun 2025, ada satu orang Kristen sama kayak lu, kita nantang-nantang. Kalau misalnya Yesus Tuhan yang benar, maka gue tidak akan melihat 2025. Teman yang Kristen juga yang ngehujat ini juga ngomong, kalau memang Allah dan Muhammad itu utusannya adalah yang benar, maka gue tidak akan pernah melihat 2025. Apa yang terjadi? Gue sampai sekarang ada temen lu yang ngehujat itu mati, nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Di YouTube gue ada itu. Namanya pendeta Tokyo. Aku ada nih jejak digitalnya, masih ada bukti. Jadi dia doain Kores ya sama Ustadz Ali meninggoy. Ternyata dia yang hilang. Kita tunggu kan. Waktu itu tantangan dia nggak salah 1 bulan. Kita tunggu di tanggal 21 bulan depannya nggak muncul-muncul. Bahkan aku DM dia. Rupanya udah hilang orangnya. Mungkin udah meninggal. Mungkin. 2.
Ya, Jadi gini ya, dan ini yang lu perlu tahu dalam mindset muslim ya. Dengerin, Kematian dengerin. itu, Bu. Dengerin Sini, dulu. gua dulu. Dari tadi lu dengerin mulu. Ini gue sekali. Kami mencintai kematian, kami muslim mencintai kematian sebagaimana kalian penghujat Islam mencintai makan babi. Itu lu dengerin. Oke. Nah, kalau ngomongin kematian, kalian mencintai kematian seperti bagaimana kami menyukai daging B2, oke? Nah, masalahnya Filipi 1:21 kematian itu keuntungan. Filipi 1:21. Sementara dalam Islam, kematian itu tidak dikatakan sebagai sebuah keuntungan, enggak. ya Makanya udah pergilah ya, mati sekarang. Kan untung, matilah. nah, dengerin dulu. Ya, Semoga kalau untung mati lah. kan ada waktu. Siapa yang hidup? Loh, kan ada Mati lah. kan ada waktu Tuhan. Ya kalau lu bunuh diri sekarang emang nggak bisa. Nih dengerin, kita ini dengerin, kita ini kan dikasih napas ya, dan dia juga yang manggilnya, ada waktunya gitu loh. Nah, tapi kematian bagi kekristenan itu suatu keuntungan. Filipi 1:21. Tapi kalau kita lihat dalam Islam, kematian, di balik kematian itu siksa kubur nunggu. Belum lagi nanti dibuang ke neraka. Itu pun diyakini lagi nanti ada hisab. Dosa dibersihin pakai api. Orang Yahudi dosa dihapus pakai darah. Orang Kristen dosa dihapus pakai darah. Datang Islam. Jangan salah, Bre. Orang Yahudi dosa dihapus ada 3, Bre. Ada darah, ada berak sapi, ada batu. Jangan salah, itu satu. Terus yang kedua, di dalam Kristen nggak cuma Kristen yang dibakar api. Ini Matius 9:48 sama 49, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Dar, selamat datang di Nah, kebenaran. kamu lihat dong, apa itu merujuk kepada orang Kristen? Kamu dong. Setiap orang Setiap orang, dengerin dulu, supaya berdirinya satu keyakinan orang Kristen tidak berdiri pada satu ayat, karena enggak, ini satu perikop, Bre, gue bawa 48-49. satu perikop apa 2 ayat yang benar Satu perikop itu. ini? Satu perikop apa 2 ayat. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengupat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut, mending mati nih. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, maksudnya tangan cacat, daripada dengan utuh keduanya. Berapa banyak tuh orang Kristen tangannya cacat waktu masuk surga. Dan jika kakimu, ini dalam kurung ya, nggak usah gua baca nih. Dan jika kamu menyesatkan engkau, penggalah, karena jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Berapa banyak orang Kristen kakinya cuma satu ketika masuk surga. Di tempat itu yang dalam kurung juga. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, gitu kan. Jadi nanti dalam surganya orang Kristen, banyak orang Kristen yang matanya cuma satu. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, itu neraka. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ujung-ujungnya lu tetap dibakar-bakar juga. Tapi bedanya umat muslim masuk ke dalam surga badannya utuh, kalian termutilasi. Nah, coba Gitu. ayat yang di atas tadi, mereka mendapatkan upahnya. Yang di atas dong perhatikan, yang di atas perhatikan. Mereka mendapatkan upahnya. Barang siapa memberikan kamu minum, mereka akan mendapatkan apa tuh? Upahnya. Upahnya. Dengerin ya, dengerin. Mereka mendapat upahnya. Coba Ya. ulangin 41-nya. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau ada orang bukan Kristen, Bentar. Apa? Barang siapa yang memberikan kamu secangkir air, kamu pada pengikut Kristus, kamu akan mendapat upah. yang benar bacanya dong. Oleh karena kamu pengikut Kristus, ini orang ngasih minum kepada orang Kristen. Pengikut Kristus Ngerti? kan mendapat upah.
Nah, Dia tidak akan kehilangan upahnya, kan gitu. tidak kehilangan. Nah, makanya pengikut Kristus itu tidak akan kehilangan upah alias tidak loh. Kan kalimatnya Lu bahasa Indonesia aja dablek. Lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, pengikut iya ini yang ngasih air kepada si pengikut Kristus ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yang ngasih minum orang Kristen nggak akan kehilangan upahnya. Blok. Nah, dengerin. Gimana sih di fitnah-fitnah aja Bible lu ini kelakuannya? Baru baca ya? Dengerin bro, karena gue bilang tadi. Kebanyakan bohong lu ya. Dengerin dulu, kamu. Sialnya lu ketemu Kores gitu loh. Dengerin, kamu itu kan mengambil satu ayat, kemudian kamu generalisir. Satu perikop gua bawa tadi, Dengerin satu dulu. perikop gua baca tadi. Dengerin dulu. Kan. Udahlah, orang Kristen sebelum masuk surga dibakar pas masuk, mata nggak ada satu, kaki cuma sebelah, tangan cuma sebelah. Itulah terima. Gua ambil dulu, gua mau ngambil air. Kayak gitulah kamu. Ini masalahnya agak nafsirin. bingungnya gini. Di satu sisi kan orang Kristen bilang kami bangkit masuk surga dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani. Tapi matanya hilang satu. Kalau satu masih mending, salah-salah hilang dua gitu kan. Tangannya Tadi sih hilang dengerin dua. dulu, Waduh, si Pera, nggak bisa dengerin jalan dulu dia. Jus. Dengerin dulu. Tadi kan di depan gue udah bilang ya Yohanes 14 ayat 6 itu tidak seorang pun jelas loh. Kemudian kalian masih aja framing kepada orang Kristen bahwa orang Kristen masuk Oh, ke neraka. kalian bukan orang ya. Nggak apa-apa lah. Lu akui, artinya lu bukan orang dulu ya. Apa? Lu bukan orang ya. Gua orang dong. Gimana sih? Aku nggak orang kok bisa bicara sama kamu? Aduh, taknya itu Gimana loh. tahu? Loh, Lo mana tahu lagi, aduh, takmu kalau itu cuma loh. bicara, SDM maunya itu dia bicara tuh. rendah. Aduh, kalau kalau cuman bicara, lalu Ladenin kalau aja lah. mamanya Aku cuman susah bicara, lawan orang dengerin. yang otak-otaknya kayak gini. Lo kalau kamu cuman bicara, lalu kenapa bahasamu nyambung ke gua kalau gua bukan orang? Ya Otakmu intinya tuh di gini mana? ya. Intinya gini. Tadi udah Intinya. dikasih ayat sama Pak Pera, lu tuh bakal digaram dulu. Pakai apa? Pakai api. Udah itu. Lo Tahu nggak? Kalau orang lo. Kristen berdosa yang nebus siapa? Tahu nggak? Masa Muhammad yang nebus dosa? Aku mau tanya samamu. Kalau orang Kristen berdosa yang nebus siapa? Iya, makanya gue bilang masa Muhammad yang nebus dosa? Dia juga enggak ada hubungannya Kristen sama Nabi Muhammad. Najong. Ini. Kita buka di 1 Korintus 5 ayat 5 ya, teman-teman. Bentar. Yes. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkan ke iblis dulu. Jadi emang benar dalam Lukas 22 ayat 3, konsep keselamatan itu atas campur tangan iblis. Kalau nggak ada iblis, Kristen nggak selamat. Dan orang Kristen yang berdosa, tubuhnya dikasih ke iblis supaya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi baca ayat yang Ya. benar dong dan yang benar. dengerin. Kalau kau dengerin dulu iblis yang jadi gantian. penyelamat supaya diselamatkan Tuhan. Dan dalam Lukas 22 ayat 3, iblis juga yang bikin konsep keselamatan itu ada. Oke, itu posisi iblisnya di mana, Gol? Di neraka atau di mana? Taman Eden. Oh, di Taman Eden. Artinya dia jumpai iblis di Taman Eden dulu Nah ya. kan kemarin pas aku sama Pak Perah debat sama siapa? Rudiones sama Oki, iblis masih ngegantung di Taman Eden, belum diturunkan. Belum diturunkan, masih keliaran di Taman Eden. Oh iya itu ya ini itu anjir bener itu amunisi sakti terbaru Ikhwan. Oke, Iblis artinya- dalam Kristen itu belum ini loh, masih di sorga loh, nggak diusir dia. Ya. Artinya nanti teman-teman Kristen akan menghadap iblis di Taman Eden ya. Betul. Mantap. Framing. Makanya lu bacain 1 Korintus 5 nomor 5 Gold. Udah barusan. Oh mantap. Mereka diserahkan sama iblis. Nah, dengerin Taman ya. Eden iblisnya. Gantian dong, Nah, ya udah. gantian. Jadi gimana? Lo nanti Yaudah, diserahin dengerin. ke iblis. Oh, heeh. Dengerin, oke? Kalian kan 1 Petrus 22 Tunggu. Ini ayat. teman-teman tolong tap-tap layar ya. Soalnya ini akun kecil. Woi, ya tap-tap layar. Rawan ketombak ini. 1 Petrus 2 ayat 10 apa 20.
tidak boleh ditafsir sembarangan. Datang kalian kan tafsir sembarangan, Loh, makanya kita jadi baca, nggak gabrul. tafsir. Loh, kalau nggak salah tafsir, kamu udah Kristen, Goldian. Ini. Lah, aku dulu di sana 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui ada yang tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yang kita baca ya udah itu. Kalian digarap. Justru karena kamu, justru karena kamu dengerin, justru karena kamu diserahkan ke iblis di Taman Eden, ya udah silahkan. Selesai. justru karena kamu melampaui yang tertulis, makanya kamu salah tafsir. Mentafsir itu melampaui ada yang tertulis, namanya exegese. Loh, kalau Memasukkan kamu dengerin, kehendakmu ke dalam penjelasan teks itu tafsir. Melampaui ada yang tertulis. Kan kita baca ya udah, biar teks yang menjelaskan, kan gitu. kan lalu kenapa pemikiranmu itu bisa kontra dengan kekristenan kalau kamu nggak salah tafsir? Karena kekristenan nafsir. Saya baca Bible. Ya udah, biar teks yang berbicara. Makanya Kan dengerin kalau dalam doktrin Luther, sola scriptura, biarlah ayat Bible yang menjawab segala keraguan. Ya udah, selesai. dengerin gantian dong. Bukan karena tafsir, bukan Dengerin karena gantian. exegesis, bukan karena I- interpretasi atau hermeneutik. Silakan. Jadi seluruh Kristen di dunia ini akan selalu kontradiksi dengan cara pandangmu kepada Alkitab. Kenapa? Karena kamu melampaui apa yang tertulis. Walaupun kamu baca, kamu menafsirkannya salah. Makanya kamu selalu kontra dengan orang Kristen. Gua baca apa tafsir? Kamu baca. Oke, Tadi kan aku kita udah baca. bilang. Gua baca Dengerin, apa kamu tafsir? baca. Kamu baca, ya kan? Tapi kamu membacanya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada Tuhan kita. Jadi supaya kalian selamat diserahkan ke iblis, betul? Kamu kan bilang kami orang itu Kristen harus kan, kita serahkan makanya kamu dalam melampaui Tuhan Yesus baca. kepada iblis. Nah ini, jadi Loh, orang kenapa itu kamu harus bilang bahwa kami diserahkan ke semua? iblis, kan? Kamu Loh, kan emang kalian melampaui. yang berdosa. Jadi kamu harus diserahkan ke iblis kan? Betul? Aduh, makanya kamu itu melampaui. Loh, Kamu saya mengutip baca ayat-ayat kok, Alkitab makanya yang enggak mengatakan melampaui. tidak Gimana sih? melampaui, tapi kamu melampaui. Kamu bilang Yang oten. menafsirkan elo, ya. Nah, ada Katolik nih. Kalau kamu tidak melampaui Goldian, kamu nggak bakal mengatakan oten itu diselamatkan karena iblis. Nah, ini. Justru kamu 1 Korintus 5 ayat 5 kata Paulus di 1 Korintus 4 ayat 6 jangan melampaui. itu siapa? Itu oten. Oten yang Enggak, berdosa adalah maksud jemaat. Aduh, ampun dah. Kita Tapi baca ya. dari ayat 1. Aduh, Goldian. Oh, ya udah nyerah, lambein tangan. Apanya nyerah? Otak Lo kalau separuh kok diskusi nyerah. jangan macam Kristen banget dong. Loh, Kristen lo dalam diskusi itu jangan ditunjukkan. Gue tahu kok kalau Kristen ini tanya ini, oh kesono, oh salah, alegori. Lo itu tafsir Goldian, jangan kelihatan Kristennya. Tolonglah. kalau kau bilang Goldian jangan kelihatan Kristennya, Tolonglah jangan justru kelihatan Kristennya. dengerin, justru kami mengerti Alkitab kami. Kamu kan berlebihan, kamu nggak punya kitab itu. Oh, Bible. Nah, itulah maksudnya, nggak ngerti apa yang ngomongin. Maksud gua, kan itu kitabmu. Wah, udah SD-nya dah. Itu apa itu kitabmu? Bible. Iya, apa Bible itu kitabmu? Kitab yang gua beli di Gramet. Iya, lu beli apa kitabmu itu? Kitab itu Quran, bukan Alkitab. Al-Quran. Dengan mau Quran Al-Quran dong. Jangan nunjukin kekristenannya dong kalau diskusi itu. Kamu harus terima kenyataan bahwa Quran itu memang Kamu harus terima newspaper. kenyataan kalau lo akan diserahkan ke iblis dulu tubuhmu supaya diselamatkan sama Tuhan Yesus. Yang anak Di situ, manusia tadi. di situ dengerin Goldian, itu kasus ya, bukan swastik. Kasusnya siapa yang jadi objek? kamu bisa bilang oten tadi kan, semua oten kan? Ya kan Oten. Iya, kamu bilang semua Ya oten kan Oten kan? yang percaya Yesus. Masa Islam?
Islam nggak percaya Yesus sebagai juru Lalu dengan selamat alasan tunggal, kok. apa kamu mengatakan bahwa Oten semua itu dengan kasus personal, kasus Ya kan seorang Oten satu? dosa, nggak mungkin dong. Oten nggak melakukan dosa perbuatan. Enggak kan di situ. Yakobus 2 itu loh. Aduh. Baca. Gimana? Makanya kamu makanya kamu pindah karena otakmu separuh, Goldian. Kalau kamu hanya penuh pemahaman nggak bakalan, nggak bakal. Saya nggak menafsir. Saya baca dengan adanya teks. Saya tanya samamu. Kalau itu sifatnya case aja, siapa objeknya? Ayo. Islam nggak percaya Yesus sebagai juru selamat kok. Kok jadi Islam? Ayo. Nah, Oten. kan walaupun bukan kepada Islam, tapi itu kan kasus. Kenapa kasus satu? Dengerin dulu. Kasus satu, kemudian ke semua orang Kristen. Alasannya apa? Alasannya apa? Kita baca satu perikop ya. Dosa dalam jemaat. Memang ada orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Percabulan ini apa? Ngelakuin cabul gitu. Colok-colok. Terus, Ya percabulan ini apa? ayolah, pakai dibahas ntar kena benet, pakai bahas lagi lo. Lanjut. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka dan menjauhkan orang yang melakukan stikernya kok Jul, dibawain dulu. Orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu. Pak Jius stikernya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana, nah ini menarik. Kalian kan suka roh-roh tuh. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan Yesus, darah Yesus. Orang itu harus kita serahkan. Siapa yang berkumpul dalam roh? Siapa yang berkumpul dalam roh bersama Yesus? Oten. Aduh, orang itu Orang loh, itu harus orang kita serahkan itu dalam loh. nama Tuhan Yesus kepada Aduh, iblis. dengerin dulu Goldian ya, orang itu. Oten, betul. Dengerin. Oten kan? Aduh, ampun dah. Ya udah. Orang itu loh, orang itu dia menunjukkan ada orang itu, dia menunjukkan kepada orang. Ya, itu siapa? Merujuk kepada. Nah, Itu kan makanya domir. kamu bahas. Kalau dalam bahasa Arab. Orang itu Aduh. siapa? Ini kan yang berkumpul dalam roh dengan Yesus, betul. Ampun dah. Ampun. Boleh. Aku ampuni. Dosamu ku ampuni. Ya. Aduh. Dosamu telah ku ampuni. Aduh. Dosamu telah ku ampuni. Aku ampuni. Dosanya udah dosa. Gol, Aduh, nanti dosa kau disembah, Gol. dosa Nanti disembah karena menurut mereka yang bisa mengampuni dosa itu pasti Tuhan. Lah, Ya, dosamu karena kau telah sudah ku ngomong bisa ampuni. mengampuni, Bisa itu kok ngampuni diturunkan. dosanya ya kok Jul. Ayo. Aduh, Jeus. Goldian. Nangis. Kamu Dosamu aja telah dengerin kuampuni. dulu. Dengerin Dosamu Goldian telah ya. kuampuni. Dengerin. Kamu dengan bongkahnya, dengan sombongnya kamu sekarang mengatakan begitu. Tapi lihat nah. Lah kan kamu ampun tadi minta ampun, betul? Iya, Ya udah, dengerin dosamu dulu. telah ku ampuni. Kan aku bilang ampun itu karena sangkin botolnya kamu, itu lo maksud Ya gua. udah, Tapi dosamu dengerin dulu, telah ku ampuni. dengerin Kan dulu. ampun. Nah, Dengerin dulu dikit, dengerin. ya udah. Jadi, Goldian, dengar baik-baik ya. Saya orang Kristen. Oke. Nah, saya bicara berdasarkan Alkitab. Oke. Nah, dengar baik. Begitu napasmu itu lepas dari badanmu, kamu akan dibuang. Langsung masuk penyiksaan. Kapan itu? Tunggu. Begitu napasmu lepas, saya nggak tahu kapan napasmu lepas. Tapi begitu tuh lepas dari napasmu itu dari badanmu, nanti kamu tahu dosamu diampuni atau tidak. Oke? Ya nggak Itu diserahkan aja. ke iblis masalahnya. Iya. Ya kan Mau Oten apa? yang diserahkan. Mau dengerin. Ya Makanya kan gue bilang. kamu tadi ampun, dosamu telah ku ampuni. Iya. Udah. Nah, bebas Jangan kamu disembah bernarasi. lo aku. Oh iya, bebas kamu bernarasi sekarang selama masih napasmu itu nempel di badanmu. Tapi begitu napasmu itu lepas dari badanmu, kau akan tahu kau siapa nanti. Jadi selama kau hidup, puas-puaskan untuk Aku menghujat. aser aku adalah aku. Aku Iya. adalah aku. Iya, aku adalah aku.
Makanya aku gue adalah Pak bilang, Jus. Ya, puaskan. iya, aku adalah aku. Iya. Aku tahu siapa aku. Loh. Aku adalah aku. Iya, makanya gue bilang kau puaskan hasratmu, Iya, puaskan aku birahimu, adalah aku. puaskan keinginanmu, semua hawa nafsumu kau puaskan. Nanti begitu lepas aja langsung itu dari badanmu itu, kau akan tahu kau siapa. Seulamanya, aku. seulamanya kau nggak akan pernah Aku bisa adalah balik. aku. Ya. Aku Ya. adalah aku. Oh, Yang iya. pertama itu. Tadi Iya. yang kedua, kamu kan minta ampun. Dosamu telah kuampuni. Iya, Udah. nggak apa-apa. Ya. Dosaku diampuni. Kamu bilang Ya, begitu. udah kuampuni Apa itu dosaku. fakta atau tidak kan yang tahu Tuhan. Sama Tuhan dong Yesus aku. yang Ada ngampuni dosa bilang, gua. iya, aku adalah aku. Loh. Aduh. Tuhan Sama Yesus. dosamu telah Nah, kuampuni. makanya gue bilang kita lihat nanti ya. Kamu sekarang boleh lah ngejawab gua, bebas, Ya puaskan. emang agar kau tidak Iya. tersesat. Loh, dengerin ya, Goldian. Kalau kau bilang aku tersesat, aku punya Tuhan, kau punya Tuhan kan? Manusia kan Tuhanmu? Dengerin dulu. Iya manusia kan Tuhanmu? Ampun lagi, dosamu telah kuampuni untuk ketiga kalinya. 3 kali lah aku mengampuni dosa. Iya. Nah, makanya gue bilang puaskan. Selama kamu masih hidup, selama itu kamu Ya, puaskan. bentar kan kamu punya Tuhan, betul manusia kan? Kan aku bilang sama kamu Goldiat, mau Iya. kamu bilang Yesus itu manusia, Tuhan lemah atau segalanya. Ya kan emang manusia. Bahkan gue saranin Yohanes lo. 4 ayat 1 yang tidak percaya dia adalah manusia, dialah antikristus. Ayo. Iya, makanya udah. gue bilang apapun kau ambil ayat Alkitab, gue kan bilang sama lu denger ya, puaskan hasratmu. Gimana sih? Jelas nggak Oke, bahasa kita gua? sambut, kita ajak ngobrol yang lain dulu Puaskan. karena kasihan tadi Udah yang teman minta ampun Katolik 3 sampai kali nangis. ya. Bentar, Ya, Raja Panu. terserah lu. bentar. Nanti Selama soalnya 3 kali dosamu Iya. telah kuampuni. Mau Terus dia Kalau Raja kamu Panu tanya siapa nih? siapa Raja Panu siapa Goldian? nih? Raja Panu siapa nih? Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani Aser Ehye. Siapa Goldian? Aku adalah aku. Dosamu telah kuampuni. Lanjut. Oke, nanti kamu lihat Goldian. Ya, ini siapa nih Raja Panu? Silakan Raja Panu. Halo. Ngeri ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alah, ngedongeng lu. Gua diem dulu ya. Berlindung dari Dongeng mau setan yang dibacain. terkutuk dan aku berlindung dari Tuhan yang terkutuk. Siap. Oke, makasih Bang. Ku turunin ya. Kita nyari oten dulu yang banyak. Supaya teratur. Tadi 2 Katolik kemana turun semua itu? Iya, gara-gara lu nggak kasih ngomong, udah kasih ngomong yang lain dulu. Nih, Ya aduh. iya kan dari Tunggu nih, tadi. siapa lagi Ebionnya nih? Wah, Waduh, Ebion gitu. Sekte kekristenan dong. Kenapa kau? Islam Kristen, Pak. Kenapa kau? udah jelas lah. Kalau udah kayak gini, Kristen ini. Udah murtad saya, udah murtad. Waduh. Murtad dari Kristen. Udah murtad karena kau menyembah 3 agama, 3 Tuhan kau. Hah? 3 Allah. Siapa yang menyembah 3 Tuhan? Ya Kristen lah. Oh, Kristen. Betul. Betul kan, Bang? Ya nggak boleh. Kalau tadi Malikil bilang, Kristen? jangan nyembah 3. 3 itu Allah pagan kau soalnya. sembah. Malikil yang bilang. Batu kau sembah, gitu kan? Ada banyak sih. Kita latria hanya ke Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nggak ada yang nyembah batu. Malikil yang bilang. Yang nyembah batu itu Kristen. Kisah para Rasul 4 ayat 11. Yesus Oh, adalah batu kenapa kau penjuru. sebut-sebut? Loh, kan kalian yang nyembah batu. Yang berlatria ke Yesus yang adalah batu. Loh. Oh. Terdiam. Minta ampun. Dosamu telah kuampuni. Minta ampun. Aduh, sudahlah, kau takia mulu kau. Takia, Yang takia kan kau. kamu. Takia Roma kau. 3 ayat 7 dan Filipi 1 ayat 18. Kau takia. Hmm. Takia kau udah batu ke puja Allah lah mamat dituhankan. Aduh, mana Allah kau? Allah kau yang mana? Wah, musuh bebuyutan bertemu. Ebionit di sini situ dulu. Nggak usah bubuyutan, lu jawab dulu. Tuhan lu yang mana? Gua kagak nyapa lu. Tuhan gue Allah tuh ayat 14. Kalau yang Tuhannya batu Allah mana? itu kamu.
Kisah para Allah Rasul mana? 4 ayat 11. Itu yang Allah kalian mana? berlapar ya ke batu. Batu Tuh. hitam. Yang Batu pertama. hitam. Yohanes Mama tak 5 Allah. ayat 37. Sang Bapa Batu itu Allah, tidak pernah batu bisa hitam, dilihat. Allah apa Mama? Seorang pun tidak pernah menjumpai dia. Bapakmu Allah, batu Silakan atau Pak Mamat? Pera. Pak Pera. Monitor. Gak pernah ya kita mentuhankan Muhammad Pada kampung. Bara. Jangan munafik dan takia kau di sini. Nah, ya. yang takia kan lo, Filipi 1 ayat 18 dan Roma 3 ayat 7. Nah, kalau kalian itu udah Oh, makanan. Nah, silakan Ya, Pak Pera. udah jam 7. Nggak, ini bahasa apa ya, lupa? Abad 7. Bahas penyembah batu. Yesus lu nyembah batu itu, kata Yahudi. Yahudi yang ngomong bukan saya. Saya. Iya dia bilang. Anda Udah ngaku. nyembah batu, nyembah Nah, kata Yahudi Yesus yang nyembah batu. Masa gue percaya lu daripada Yahudi? Tunggal. Nabi Anda. Yesus nyembah batu. Nah, Yesus yang nyembah batu. tunggal. Nabi Yesus yang nyembah batu. Nabi Kenapa Tuhan lu menyembah batu? tunggal. Kenapa Yesus menyembah batu? Maaf mulia. Kenapa Nabi? Kenapa Yesus menyembah batu? Kenapa? Kenapa bubum bocil 6 tahun dibilang mulia? Kenapa Yesus menggauli ibunya sendiri? Waduh, jadi ke situ kita kan. Aduh. Kenapa ngerebut? Kenapa Rebeka menggaulinya? Kenapa Rebeka digauli Ishak di umur 3 tahun? Waduh, gitu. Kenapa Tuhannya Ebionitsau itu menggauli ibunya sendiri untuk turun ke bumi? Aduh, sakit hati. Gua nggak bisa diciduk. Aduh, sakit. Kenapa dia berani sekali mengatakan Tuhan saya menggauli ibunya sendiri? Ya karena turun ke dunia lewat yang sempit-sempit. Al-Fatihah. Dari sekian banyak jalan turun ke bumi, kenapa jalannya lewat vagina? Kenapa? Waduh. Kenapa lewat vagina? Tuhan lu suka ya? Suka vagina ya? Tuhan lu suka vagina ya? Iya. Tuhan lu suka vagina ibunya sendiri ya? Iya. Iya. Apa kenapa sakit ya? Batin sakit ya? Panas, panas. Panas, sakit sekali batinku gitu. Kok bisa beraninya dia mengatakan Tuhan saya menggauli ibunya sendiri? Lah emang iya. Emang iya. Yang cium. Emang iya, emang iya. Kenapa? Kenapa Tuhan lu menggauli ibunya sendiri? Kenapa? Buat turun ke bumi, kenapa dia menggauli ibunya sendiri? Kenapa? Kenapa mencium batu? Kenapa menggauli ibunya sendiri? Ini Tuhan lu turun ke bumi, kenapa menggauli ibunya sendiri? Berarti kamu Bukan ini serius, gua ngomong serius ini. Dijawab aja. kamu gaulin mama. Hah? Lagi takia. Lagi Loh, gua ini Tuhan atau manusia kalau gua? Iya, Kalau gua Tuhan atau manusia? Hah? Kan gua manusia. Nggak tahu kalau itu vagina. Ini kan Tuhan tahu itu vagina. Kenapa masih lewat situ? Enggak, Cabul dong. dari mamamu. Cabul dong. Kamu gaulin mamamu. Iya enggak? Lagi- Kalau gua kan manusia, gua bayi. Ketika gua turun nggak tahu gua kalau gua ini lewat vagina, nggak tahu gua. Kalau ini kan si Tuhannya Ebionitsau ini kan tahu itu vagina. Masih maksain lewat situ. Kenapa? Suka ya? Suka vagina Tuhannya ya? Ibunya sendiri lagi, lu bayangin itu. Ibunya sendiri lagi. Nangis, sakit, batinnya sakit, panas ya, ketahuan bobrok Tuhannya ketahuan ya. Pantesan cuma 6% di Indonesia. Iyalah, Tuhannya nggak bermoral anjir. Ibunya sendiri diembat. Bayangin, ibunya 12 tahun, payudara aja masih kapa, diembat. Lu bayangin, diembat Ini itu. abad 7. Hah? Ini abad Iya nggak? 7. Lah, abad 1 itu kejadian tuh. Kejadian amoralitas terjadi di abad pertama. Abad 7. Ini ajaran Seorang Tuhan yang namanya ngambil dari nama Yunani, menggauli ibunya sendiri untuk turun ke bumi. Waduh, anjir, itu kalau di sini ya, kalau 2025 kejadian abad 7. disalib berkali-kali itu. Ajaran abad 7. Nggak cuma dipaku tangannya, bre, dari pantat keluar di mulut itu salibnya. Serius? Ajaran Iya iyalah, anjing, buset turun saya Tuhan. Loh, Tuhan. Dari mana kamu turun? Itu dari lubang surga bumi. Waduh, anjing. bungsu. Menyedihkan Tuhannya kayak gini anjir. Berantem nggak pernah menang, rumah nggak punya, baju itu aja, keluar ke bumi lewat vagina. Aduh, sakit kan batin? Iyalah, sakit pasti batin. Marah semuanya. Kenapa? Karena ini adalah hukum tabur tuai. Lu menabur penghujatan terhadap Islam, mulutnya koreslah tuayannya. Waduh, mantap buat kores kalau udah ngata-ngatain. Emang iyalah, bebas. Kores dengerin dulu ya. Iya nggak? Makanya jangan mulai, bre. Kalau enggak gue permalukan habis-habisan itu Tuhan lu yang nggak pernah punya rumah ketika di dunia gitu kan. Akulah ngomong akulah punya apa-apa enggak?
sok-sokan dilantik jadi Tuhan. Ini jadinya sekarang kan dipermalukan habis-habisan, dipermalukan habis-habisan. Gua bikin. Ayo, mau kemana lagi lu lari? Mau kemana lagi lu lari? Tuhan lu nyembah batu, iya. Menggauli ibunya sendiri, iya, gitu. Apalagi yang mau lu bawa? Belum kita ke cebol-cebolnya nih, belum kita ke cebol-cebolnya. Mau kemana lagi lu lari? Sakit batin kan? Sakit batin kan? Iyalah anjing. Tuhannya Kristen menyembah batu, jedot-jedotin pala ke batu bata. Tuhannya Kristen menyembah batu, jedot-jedotin pala ke batu bata. Kata Yahudi di Sota 14 nomor 4, Tuhannya Kristen menyembah batu. Mati. Enak banget lu nikmati perkataan Kores. Lu nikmati ini perkataan Kores. Kalau lu boleh, kenapa gua nggak bisa? Kan gitu ya. Gua kata-katain balik. Jadi bukan umatnya, Tuhannya sendiri yang menyembah batu. Lu bayangin ini otak Tuhannya di mana? Bayangin otak Tuhannya di mana? Batu disembah sama Tuhan. Katanya Tuhan, kok nyembah batu? Udah sama Tuhan, harusnya kan disembah. Lah ini si Tuhannya disembah orang, Tuhannya sendiri nyembah batu. Otaknya di mana ini Tuhan? Otaknya di mana? Pantesan disalib nggak bisa kabur. Waktu bangkit di goa, Masa Nabi disalibnya di kayu salib, bangkitnya malah di goa. Masa Lah kan komedi Yunani abad pertama. Sejarahan Jam, mantap. Nangis darah gua bikin. Tenggelam itu suara, tenggelam itu imannya. Nggak bisa dia maju lebih jauh lagi, ikhwan. Dia malu dia. Anaknya malu, ibunya malu, bapaknya malu. Karena ketika dia maju ke sini, ini kan keluarganya ngedengerin nih. Malah balik dipermalukan dianya sama Tuhannya gitu. Karena apa? Tuhannya nyembah batu bata, kata Yahudi di kitab Sotah. Gitu. Iya nggak? Iya dong. Sakit ya? Sakit batin ya? Wah, meraung-raung. Ini kalau Kores depan gua ini udah gua patahin lehernya gitu kali batinnya. Nggak bisa, bre. Lu aja boleh, kenapa gua nggak bisa? Kan gitu ya. Kenapa gua nggak bisa? Udah ketahuan kok. Masukin dulu. Oh, karena begitu besar kasih sayang sehingga dia menggauli ibunya sendiri. Ya, kasih sayang gaulin ibu. Dulu. Kasih sayang kok gaulin ibu. Gimana ini? Mau gimana sekarang? Hah? Yang kayak gini kok Tuhan gak bermoral begini kok dituhankan, dilantik jadi Tuhan. Kok dilantik jadi Tuhan ya? Tuhan gak bermoral ini. Gitu loh. Lu kalau tahu, bre, kalau misalnya memang benar-benar Tuhan itu turun kan, ada malaikat-malaikat, wing turun ke bumi gitu. Ada yang main harpa gitu kan. Itu baru keren. Turun lewat vagina mau dibilang Tuhan. Gimana sih? Lu tahu kan vagina bisa melar-melar begitu? Malah lewat vagina turunnya nih Tuhan ini. Udah masih menahan sakit hati, dilepas aja bre, sakit hatinya dikeluarin aja. Nggak ngefek apa-apa kok sakit hati lu ke gua. Nggak ngefek lu. Dilepasin aja. Keluarkan semua omongan lu, keluarkan. Coba dikeluarkan aja. Tetap habis. Mana yang paling bobrok? Sebobrok-bobroknya kelakuan adalah yang disanggap Tuhan malah mengakui bahwa dia keluar dari lubang vagina, gitu kan? Kayak gitu loh. Ini sama aja mengatakan orang dewasa aja ya, bre. Orang dewasa aja ketika ke vagina seorang wanita, anak kecil itu disebut pelecehan orang dewasa ya, kalau tanpa perkawinan. Lah ini Tuhan aja, lo bayangin, lo Tuhan bre, lewat vagina, apalagi kalau bukan menggauli ini namanya. Ya Tuhan kan sadar itu vagina keluar kok lewat situ. Iya, dia lagi sakit itu. Mending dari batu keluar pecah gitu kan. Itu mending lebih keren lewat vagina. Belum jadi lagi ini vaginanya, bre. Umur berapa tuh waktu keluar tuh? 12 tahun. Abad 7 begini. Lu bayang segede apa itu vagina bisa ngeluarin Tuhan? Biar kuat. Lu bayangin segede apa itu vagina? Abad 7 memang begini. Turun aja ya. Iya. Di abad ke-7 nggak ada Tuhan keluar dari vagina, nggak ada. Bungsu emang gini, pakai di mute. Pakai bungsu begini emang pakai di mute. Kasihan sekali. Iya, kenapa? Sakit hatinya. Ini masih panjang loh malam, masih panjang loh. Ini jangan udahan, masih panjang malam, masih mau gue siksa iman lu ini karena lu mulai. Abad 7. Iya kan? Abad 7 nggak ada Tuhan keluar dari vagina, nggak ada. Nggak
Nggak ada abad ke-7 Tuhan keluar dari vagina, nggak ada. Adanya abad pertama. Abad pertama itu ada Tuhan keluar dari vagina. Sama saja dengan Tuhan menggauli ibunya sendiri itu. Bayangin anjir betapa bobroknya ini Tuhan menggauli ibunya sendiri buat keluar ke bumi. Baru 300 tahun kemudian diakui Tuhan lagi. Bayangin anjir. Senista itu ini Tuhannya. Bre, senista itu ini Tuhannya. Ajarannya teman-teman. Ih, menjijikan. Menjijikan. Anjir. Udah gitu nanti di sorganya dikawinin lagi sama orang-orangnya. Marilah kita bersuka cita karena perkawinan anak domba telah tiba. Weh, dikawin anjing sama manusia. Nanti mau di apa? Di gaya doggy style, iya. Doggy style rohani. Atau doggy style alegori gitu. Gimana itu mengerang nanti Tuhan itu? Oh, gitu ya. Iya. Nanti mengerang-ngerang gitu. Lu kebagian giliran keberapa dia waktu ini? Waktu apa namanya? Waktu mengawini Tuhan lu di sorga. Coba abad 7. anjing. Abad 7 ini. Ngomong surganya Islam pesta sek, ternyata Ini abad 7. Tuhannya dikawinin sama 2,6 miliar manusia. Ini abad 7. Geblek anjir. Ini abad Itu lubangnya balik lagi nggak tuh? ini abad Balik lagi nggak tuh lubangnya bentuknya tuh? Ini abad 7. Anjing, nanti ini Tuhannya apa nggak penuh sama lendir-lendir kudus sorga? Lendir-lendir kudus sorga Kores. memenuhi badannya Tuhan. Wah, Kores. iyalah dikawin. Dikawin anjir sama manusia. Ya, bentar Lu dulu, bayangin Kores. itu. Gua nanya boleh. Kawin sama bidadari ya, 72 bidadari. Iya, Masuk Kores. akal. Ngawinin Tuhan sendiri bentuknya cowok. Di mana otak kalian wahai manusia yang tidak beradab? Di mana otak kalian? Ayo, di mana? Woi, Kores. Boleh nanya nggak, Kores? Agama Boleh nanya nggak, Kores? Ini yang gua hajar satu, yang sakit hati bakal banyak, ikhwan. Yang sakit hati bakal banyak. Gua nanya, Selamat Kores. menikmati siksaan Kores. Gua nanya, Makanya Kores. jangan mulai. Udah tahu Tuhan lu menggauli di apa ibunya sendiri di dunia. Iya, gua nanya Di sorga ini, dia Kores. dikawini sama umatnya sendiri. Dikawini. mulut lu ada Semua lubang dilecehkan nanti di sorga itu Tuhan lu. Bang Bionet. Semua lubangnya dilecehkan di sorga. Dikawini, Bro. Yang kayak gini ada moralnya, ih. Anjir, jijik banget. Yang kayak gini ada moralnya. Itulah kenapa dari kalian lah keluar penyakit HIV. Dari kalian lah keluar penyakit apa? Penyakit seks menular. Dari kalian lah keluar video bokep. Itu dari kalian semua. Dari kalian lah ada bokep pedo. Itu dari kalian semua. Kenapa? Karena Tuhannya aja ngajarin waktu di sorga dia nanti dikawin sama jemaat-jemaatnya, digilir abadi gitu. Ayo berikutnya siapa yang belum mengawini saya? Saya Tuhan. Masukkanlah. Siap Tuhan. Punya kamu kecil, tidak seperti yang sebelumnya. Tapi ini secara alegori ya. Ini gue memperagakan secara alegori gue. Ini gue memperagakannya secara alegori gitu. Jadi nanti ini jangan dianggap secara harafiah, alegori ini alegori. Mulut saya masih bisa kok masuk. Silakan maju giliran berikutnya. Siap Tuhan. Gitu. Tuhan saya keluar. Secara alegori nanti kalian akan mengeluarkan lendir-lendir kudus di mulutnya Tuhan kalian secara alegori gitu, Be. Ya, itulah. Itu yang terjadi. Apa mau kenapa ya? Sabar ya gitu kan. Ini temen lu udah mulai gitu. Biarkan gue yang menyelesaikan. Lu jangan emosi. Ini gue lanjut lagi gue. Kan di surga Tuhan saya mau gaya women on top bisa. Tapi saya kan laki-laki. Oh kalau gitu God on top. Waduh, God on top. Boleh dicoba tuh. Oke Tuhan saya tiduran. Secara alegori. Saya naik kalau begitu ya. Naiklah ini Tuhannya. Gitu dia. Secara alegori. Kawinnya secara alegori. Women on topnya secara alegori. Doggy style secara alegori. Gitu bre. Alegori semuanya aman itu. Bre. Jangan sakit hati. Gimana? Kenapa masih ini? Masih apa? Nanya, Meki mamamu kok jilat? Apa yang mau ditanya apa? God on top itu jadi ketika lu tiduran di ladang sorga itu, nah Tuhan nimpa lu.
Dengerin, Tuhan nimpa itu lu kan pakai wiki. lubangnya Kalian secara kan alegori. Nggak gitu, Bre. kalian God kan on nggak top alegori, kan? anjir. GOT, Bre, GOT. Kalian kan nggak Udah bukan alegori. WOT lagi nanti di surganya, Bre. Kok GOT. Setuju. God on Setuju. top, wasik, mantap banget. Abad tujuh. Kenapa ya Violet birahi? Oh iyalah, pasti birahi. Lu kan suka Tuhan bentuk cowok kan, ya nggak? Iya, Iya nggak? maksudnya. Lagian mulai sih, jangan mulai sama Kores itu jahat, Bre. Mulut Kores itu jahat gitu loh. Tempat gua lebih buruk. Apa? Kenapa? Apa? Udah mau nanti apa? Mau di videoin? Nanti gue minta MP3-nya lah. MP3 lagi. Gue minta MP4-nya ya, MP4-nya ya. Pas nanti lu bagian lu ngawinin Tuhan lu, gue minta MP4-nya ya, Bionit. Nanti gue minta ya. Gue minta MP4-nya waktu lu menggauli Tuhan lu ya. Gue pengen tahu God on top itu kayak gimana bentukannya gitu. Oh iya, enggak kalau 3GP masih kotak-kotak dia kayak nonton Nintendo kita. Kita minta MP4-nya aja, MP4 ya. Ya, Bionit. Nanti kita minta MP4-nya ketika lu ngawinin Tuhan lu ya di sorga ya. Di sorga ngawinin Tuhan, di bumi gaulin ibunya. Di sorga ngawinin Tuhan, digilir 2,6 miliar. Di sorga ngawinin Tuhan, digilir lubang-lubangnya. Lubang Tuhan cuma 2, nanti sama lubang tombaknya. Sekalian disebling-sebling. Tuhan abad 1 digilir orang, semua lubang dimasukin sebling-sebling. Lubang tombak nggak juga lepas, pasti ada yang masukin. Kabur dia udah. Kemana dia? Aduh, salah masuk room, Bre. Salah masuk room. Kalau di mari lu turun sendiri sambil sakit hati gitu. Nggak kayak di room muslim lain. Lu di kick. Kalau di sini enggak. Gua bantai dulu iman lu lewat kuping lu, masuk ke otak lu, terus lu bunuh diri. Nah, gitu. Terus lu bunuh diri.